Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen dulu siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Ya, materi pada pagi hari ini adalah Islam Nusantara. Untuk itu, anak-anak membuka LKS pada halaman 45. Dan Bapak akan menampilkan slide materi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke anak-anak, materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah Islam Nusantara. Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. 1. Melalui proses perdagangan. Penyebaran Islam di Nusantara melalui saluran perdagangan, artinya pendakwah itu di samping membawa barang dagangannya, mereka pada sore hari setelah berjualan atau di sela-sela waktu senggang dimanfaatkan untuk menceritakan hal ihwal tentang agama Islam kepada masyarakat di mana ia berdagang, walaupun secara sederhana. Dengan cara ini, ternyata dapat dipahami sehingga dari waktu ke waktu penganut Islam semakin bertambah. Meskipun penyebarannya ketika itu belum merata ke daerah-daerah di Nusantara. Namun demikian, jumlah penganut semakin melonjak. Bahkan bangsa kita sendiri yang kemudian ikut menyebarkannya. Dengan demikian, selain mencari keuntungan ala kadarnya, para pedagang itu juga mengajar masyarakat untuk memeluk agama Islam. Motif perluasan agama ini sepenuhnya murni untuk penyebaran agama Islam. Pada saat yang sama, penduduk bumi yang bersedia masuk Islam menjadi lebih mudah diajak bekerja sama. 2. Melalui proses struktur sosial. Pada perkembangan berikutnya, struktur sosial ini dimanfaatkan oleh para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam. Sebab jika raja-raja atau kaum bangsawan sudah lebih dulu masuk Islam, maka dengan sendirinya rakyatnya akan mengikuti jejak-jejak para bangsawan. Dari kontak sosial ini, selanjutnya menyebar kepada yang lainnya. Dimulai dari keluarga, kerabat, teman dekat, tetangga, dan lainnya, sampai batas pulau sekalipun. Dengan cara ini pula, penyebaran Islam di Nusantara semakin efektif dan semakin bertambah pengikutnya. Yang ketiga, melalui proses pengajaran. Selain cara yang dijelaskan di atas, para pedagang dari Timur Tengah mengemban misi penyebaran agama Islam melalui pengajian, yaitu dengan membuka lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang selanjutnya dinamakan lembaga pendidikan pesantren. Perkembangan selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam atau organisasi keagamaan ini banyak ditemui di tanah air, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Tarbiyah. Melalui proses pengkaderan atau penggodokan itulah muncul para ulama-ulama yang ahli dalam bidang agama Islam. Para ulama yang telah memperoleh pendidikan tersebut kemudian menyebarkan dan menjadi ujung tombak dalam ikut penyebaran agama Islam. Semua kalangan menjadi garapannya, mulai kaum atas hingga rakyat biasa. Bukti masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-7 adalah berdasarkan cerita Cina dari dinasti Tang yang menyatakan bahwa adanya orang-orang Tasih atau Taseh yang disamakan dengan pedagang Arab yang datang ke wilayah Nusantara. Para pedagang Arab tersebut menyebut kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak atau Sri Busa. Satu bukti penting
tentang penyebaran Islam di Indonesia mulai pada abad ke-11 adalah makam panjang di daerah Leran Manyar, Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan rombongannya. Pada makam itu terdapat prasasti huruf Arab Riq'ah yang berangkat tahun dimasehikan 1082. Beberapa bukti yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-13. Antara lain adalah batu nisan di makam Sultan Malik As-Saleh, catatan Marco Polo yang menyebutkan keberadaan Perlak tahun 1292 Masehi, keterangan dari KFH Van Langen mengenai keberadaan Pasai di tahun 1298 Masehi. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia telah membawa perubahan besar di dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang sebelumnya berkarakteristik Hindu-Buddha. Kehadiran agama Islam dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Faktor penyebab Islam berkembang pesat di Indonesia adalah 1. Hindu terdapat beberapa status seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, penyebaran agama Islam di masyarakat dilakukan secara damai. 3. Pengaruh Hindu-Buddha hanya terdapat di kalangan istana. 4. Ajaran agama Islam mudah dipelajari oleh bangsa Indonesia. 5. Keimanan masyarakat Indonesia telah terbentuk sebelumnya. Pembahasan Islam cepat berkembang di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Islam disebarkan secara damai. 2. Ajaran Islam mudah dipelajari. 3. Masuknya Islam mudah. 4. Islam tidak mengenal kasta. 5. Mundurnya kerajaan Hindu, salah satunya adalah Majapahit. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian karena hasil bumi yang dijual menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Sementara itu, pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Awa dan Sumatera untuk kemudian dijual kepada para pedagang asing. Sehingga pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Awa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi para pedagang asing seperti Lamuri atau Aceh, Barus dan Palembang di Sumatera, Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa. Dengan demikian, Islam telah ada di Indonesia ini bersamaan dengan kehadiran para pedagang Arab. Islam secara akomodatif, akulturasi dan sinkretis merasuk dan punya pengaruh di Arab, Persia, India, dan Cina. Melalui perdagangan itulah Islam masuk ke kawasan Indonesia. Dengan demikian, bangsa Arab, Persia, India, dan Cina punya andil melancarkan perkembangan Islam di kawasan Indonesia. Oke anak-anak, apakah kalian semua sudah paham tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Jika kalian semua sudah paham, untuk selanjutnya kalian mengerjakan soal pada LKS halaman 48 dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.